Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurulita Desnia Putri dengan NIM 40111911018 akan menjelaskan tentang sistem peradilan pidana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan lainnya. Mungkin pertama saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian sistem sebuah pengantar. Anton F. Susanto ketika menyatakan makna sistem dalam hukum bahwa pendekatan sistem dalam dunia pengetahuan bukanlah pendekatan yang baru. Manenius Agrippa membangun konsep negara pada era kejayaan Romawi melibatkan pendekatan teori sistem. Nah, perjalanan sejarah teori sistem merupakan penjelajahan diskursus intelektual manusia dalam memformulasikan metode yang paling tepat untuk memahami kesatuan yang kompleks. Sehingga itulah yang menjadi alasan logis dalam membangun konsep negara sebagai kesatuan yang hidup, utuh, dan tersusun dari berbagai bagian yang tidak terpisahkan. Lalu, sebagai pendekatan baru, teori sistem dapat menjadi metode analitis yang memiliki 4 ciri dalam penjelasan Bertalanffy. Nah, yang pertama yaitu mampu memenuhi kritiknya terhadap metodologi analitis. Kedua, mampu melukiskan kekhususan hal yang disebut dengan sistem itu. Lalu, mampu menjelaskan kekaburan hal-hal yang termasuk dalam suatu sistem. Dan yang terakhir merupakan sistem dari teori saintifik. Nah, Buckley memberikan kebatasan secara tegas apa yang dimaksud dengan sistem. Pertama, sistem dipahami secara khusus secara umum sebagai bagian unsur-unsur yang kompleks atau komponen baik langsung maupun tidak langsung dan dikaitkan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, antara satu komponen dengan lainnya memiliki hubungan yang stabil. Lalu, pendekatan sistematik peradilan pidana dalam membantu pemahaman sangat penting memahami peradilan pidana dalam ranah praktik. Pendekatan sistem dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik dari banyak cara di mana keputusan di awal dan tahap akhir dari proses peradilan tersebut saling mempengaruhi. Istilah sistem dalam sistem peradilan pidana setidaknya memiliki arti esensi keterpaduan antara subsistem dalam sistem peradilan pidana. Hakikat sistem menunjukkan arti sebuah bangunan susunan satu kesatuan, namun di dalamnya terdapat bagian-bagian sebagian unsur yang membentuk kesatuan yang totalitas secara keseluruhan. Nah, sesuatu dapat dikatakan sebagai suatu sistem diliputi oleh beberapa kriteria. Pertama, terdiri dari unsur atau bagian. Kedua, unsur dan bagian itu satu sama lain saling mempengaruhi dalam interaksi dan interdependensi. Lalu yang ketiga menjadi kesatuan yang totalitas, dan yang terakhir memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Nah, pengertian sistem mengandung suatu keterpaduan di antara sub-subsistem yang ada. Dengan kata lain, sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya kita akan memasuki bab kedua, yaitu sistem peradilan pidana menurut pendapat para pakar. Dari berbagai literatur, sistem peradilan pidana mendapatkan pendefinisian dari beberapa para pakar atau ahli hukum pidana. Sebelum tulisan ini menguraikan beberapa definisi atau pengertian mengenai sistem peradilan pidana menurut para pakar. Penting kiranya menegaskan ruang lingkup dari kajian sistem peradilan pidana. Nah, ada 5 uraian penting dari ruang lingkup sistem peradilan pidana. Yang pertama, sistem peradilan pidana dilihat sebagai suatu proses yang berorientasi pada mekanisme atau tahapan administrasi peradilan pidana, baik itu tahap pra-adjudikasi, tahap adjudikasi, dan tahap pasca-adjudikasi. Lalu kedua, sistem peradilan pidana dilihat sebagai suatu sistem yang berorientasi pada tujuan dan hasil dari peradilan pidana. Ketiga, sistem peradilan pidana dilihat secara komparatif dari beberapa model dan karakteristik sistem peradilan pidana. Keempat, sistem peradilan pidana dilihat dari komponen atau subsistem peradilan pidana yang berorientasi pada sistem kekuasaan formal di bidang hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan, penuntutan, mengadili, dan kekuasaan pelaksanaan putusan. Lalu yang terakhir, sistem peradilan pidana sebagai bagian sistem sosial masyarakat. Nah, sebagai suatu proses, maka sistem peradilan pidana berhubungan dengan manajemen administrasi peradilan pidana.
Maka manajemen administrasi peradilan pidana terikat pada norma hukum acara pidana dan juga asas-asas penting dalam hukum acara. Nah, fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana. Davis, Kroll, dan Terem menjelaskan fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana. Penjelasan itu diuraikan dalam bukunya An Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales. Pertama, perlindungan terhadap publik dengan mencegah dan menangkal kejahatan serta merehabilitasi. Kedua, menanggulangi pelanggaran dengan melumpuhkan yang berpotensi mengancam masyarakat. Ketiga, memelihara hukum dan ketertiban. Lalu, keempat, menghukum penjahat dengan memperhatikan prinsip hukum. Kelima, mendata ketidaksetujuan sosial atas perilaku yang dikecam dengan menghukum penjahat. Keenam, memberikan perlindungan dan bimbingan pada korban kejahatan. Pada umumnya, tujuan besar dari sistem peradilan pidana antara lain melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Yang terakhir, subbab yang terakhir yaitu 3 bentuk pendekatan sistem peradilan pidana. Nah, Romli Atmasasmita di dalam bukunya Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, ia menyajikan 3 bentuk pendekatan di dalam sistem peradilan pidana. Pertama, pendekatan normatif ditandai dengan prinsip-prinsip kerja dan ruang lingkup hukum pidana substantif. Lalu yang kedua, pendekatan administratif. Sistem peradilan pidana menumbuhkan perilaku dan budaya kerja berbasis pada mekanisme kerja yang rasional. Lalu yang ketiga, pendekatan sosial. Dalam sistem peradilan pidana hendak membangun mekanisme kerja yang terbuka dengan institusi sosial masyarakat. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.